Berjumpa kembali teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus di channel Apologetika Eksklusif. Saya berharap sekali bahwa teman-teman boleh mengikuti channel ini supaya melalui channel ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Walaupun pemaparan di dalamnya ini sebenarnya kalau kita katakan sebagai standar mungkin masih belumlah di bawah standar. Tetapi karena itu niat kita untuk menyampaikan yang benar dan sungguh benar, saya berharap Anda bisa memahami dan mengerti akan hal itu, teman-teman. Nah, yang menjadi pembahasan saya tentu masih terkait perdebatan kemarin itu yang diadakan oleh Forum Arimatea yang mengundang perwakilan Islam dan Kristen, Egy Sujana dan Arif Nababan, dan di pihak Kristen ada Pendeta MYM dan Pendeta Moses Wibowo, teman-teman. Nah, dengan tema debatnya itu sekali lagi saya katakan bahwa itu bertema Tritunggal versus Tauhid dilihat di dalam perspektif logika, diuji istilahnya lah. Nah, tetapi saya mau melakukan pendekatan yang lain di dalam filsafat, yaitu epistemologi. Kita mau menerapkan ini Tritunggal. Kita akan menguji Tritunggal berdasarkan ilmu atau cara berpikirnya epistemologi sebagai ujian. Sehingga saya memberikan judul ini sebagai epistemologi Tritunggal versus Egy Sujana, teman-teman. Tauhid. Epistemologi merupakan sebuah cara untuk mengetahui unsur-unsur dari segala sesuatu. Apapun itu, teman-teman. Nah, ini juga pendekatan filsafat dalam mengetahui suatu keabsahan yang dianggap mutlak, absolut, berwujud, ada, dan lain sebagainya. Tetapi kemustahilan segala sesuatu disebut sebagai segala sesuatu dalam wujudnya ketika dia tidak memiliki unsur-unsur yang membuat dia terbentuk ada, ya. Itu. Lalu kenapa bisa demikian? Pertama, saya memberikan contoh begini. Jika gelas dan botol itu beda, maka wajib hukumnya seseorang harus menguraikan perbedaan tertentu, ya, atau perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang membuat mereka itu disebut sebagai botol dan gelas. Sekaligus yang membentuk mereka demikian. Nah, coba kita perhatikan logika Egy Sujana yang mengatakan bahwa kita harus bisa membedakan yang beda dan kita harus menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Nah, itu titipan dulu untuk teman-teman. Nah, itulah yang dikatakan oleh Pendeta MYM bahwa di dunia ini pun selalu ada tunggal dan jamaknya, teman-teman. Jadi apa hubungannya dengan perkataan Pendeta MYM? Nah, jadi kalau kita belajar itu epistemologi, maka epistemologi itu menelusuri segala sesuatu itu dari akarnya. Apa yang membuat dia terbentuk? Nah, sehingga ketika kita itu terapkan pada Tritunggal, maka Tritunggal itu sebenarnya bisa diuji oleh epistemologi. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang ada itu, kenapa dia bisa dikatakan Allah? Allah Tritunggal itu karena dia memiliki 3 dalam pribadinya. Itulah yang kita lihat sebagai Allah. Dan itulah yang kita sebut sebagai Allah. Nah, itu artinya segala sesuatu yang disebut ada seharusnya wajib wajib bisa diuji berdasarkan cara yang demikian, atau dengan cara menerapkan epistemologi yang paling mendasar. Jadi epistemologi ini sebenarnya ini adalah metode atau cara yang paling lama untuk memvalidasi segala sesuatu itu disebut sebagai segala sesuatu dan dia itu benar adanya. Ya. Kalau seandainya tidak, maka silakan saudara ambil kesimpulan sendiri. Misal tauhid, apakah
kita bisa uji itu berdasarkan epistemologi? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuktikan bahwa apa yang membuat tauhid itu disebut sebagai tauhid. Konsep Allah yang demikian, Allah tauhid itu kita tidak bisa uji. Kenapa? Karena kita tidak punya landasan untuk berkata bahwa tauhid ini terbentuk atau unsur-unsurnya seperti ini. Kalau saya katakan terbentuk, seolah-olah itu kan dibentuk, tetapi kan ada satu pemikiran yang sebenarnya kita tidak bisa jelaskan secara mendetail ya. Nah, jadi silakan ambil kesimpulan sendiri terkait konsep-konsep Allah yang di luar Allah Kristen. Nah, kalau hal-hal kecil ini saja di dunia, kalau semisal botol, gelas ya di dunia ini memiliki hal yang demikian, artinya kita bisa uji strukturnya, terbentuknya dia itu dari apa, kenapa dia botol dan kenapa dia gelas. Ya, dia memiliki itu dalam dirinya sendiri, maka sesungguhnya apakah Allah yang maha besar juga tidak boleh atau tidak memiliki keberadaan yang demikian? Ya, sebenarnya tentu kalau kita itu orang yang berpikir, tentu kita katakan tidak ya. Ya, apakah Allah tidak boleh kita uji dalam pengertian kita melihat bagaimana keberadaannya itu. Kenapa dia disebut sebagai Allah? Nah, tentu hal itu ya boleh-boleh saja, tetapi bagi mereka yang itu berkata oh, tidak boleh. Nah, tentu saya katakan itu juga tidak bisa untuk tidak boleh ya. Nah, teman-teman yang saya kasihi, konsep Allah di luar itu sebenarnya bukan Allah ya. Saya boleh katakan itu. Konsep Allah di luar epistemologinya Tritunggal ini sebenarnya bukan Allah. Karena kenapa? Untuk melihat bagaimana itu Allah yang mereka maksud, kita tidak bisa. Ya, seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa bayangkan gitu. Oleh karena kita tidak melihat unsur-unsur epistemologi di sana. Tetapi mereka selalu berkata, oh kita bayangkan saja ada Allah. Tetapi kita tidak. Sebenarnya kita secara berbohong melakukan hal yang demikian kalau kita katakan, oh kita bayangkan. Bagaimana kita bisa membayangkan yang sama sekali tidak bisa kita uraikan atau kita tidak bisa cari semacam unsur-unsurnya di dalam itu. Apa yang membentuk dia sebagai Allah segala macam. Bukan apa yang membentuk dia sebagai Allah dalam pengertian asal usulnya, bukan. Tetapi yang saya maksud di sini adalah dalam keberadaannya itu dia dikatakan Allah apa gitu. Itu yang saya maksud dalam hal itu. Ya, jadi boleh kita katakan bahwa yang demikian sebenarnya tidak ada. Allah yang demikian sebenarnya tidak ada. Itu sebenarnya hanya semacam angan-angan gitu ya. Atau sebenarnya itu boleh lagi kita katakan sebagai tidak eksis ya. Anda mungkin berkata bahwa kenapa harus menilai Allah berdasarkan epistemologi. Jadi mungkin karena saya memberikan pemahaman yang demikian ini, Anda berkata, oh kenapa harus menilai Allah berdasarkan ilmu epistemologinya Anda gitu lah. Terus saya tanya begini, atau saya jawablah seperti ini. Ilmu dasar untuk melihat, menetapkan segala sesuatu pada tempatnya, ya. Perlu kita ingat tadi ilmu Egy Sujana itu yang mengatakan kita harus membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Jadi kita harus membedakan segala sesuatu itu bukan karena dia memang beda pada dasarnya, tetapi karena memang itu kebutuhan kita untuk menilai sebagai seorang ilmuwan gitu. Jadi kalau seandainya kita terapkan cara berpikirnya Egy Sujana ke dalam konsep Tuhan yang di luar Tritunggal, maka sesungguhnya itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Yang Egy Sujana itu klaim sebagai dia dapat perintah atau semacam landasan berpikirnya dalam Quran, itu kan hasil dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi yang kita bahaskan Tuhan itu sendiri, bukan hasilnya. Jadi konsep yang demikian itu sebenarnya ya hanya bisa kita katakan sebagai ya modal cuap-cuap saja sebenarnya hal-hal yang demikian. Jadi kenapa kita harus menilai segala sesuatu berdasarkan epistemologi itu? Karena itu dasar untuk menetapkan segala sesuatu, ya, melihat segala sesuatu ya yang ada pada
tempatnya. Itu dia. Jadi membedakan segala sesuatu itu sebenarnya adalah keharusan. Nah, kalau Anda sebenarnya orang yang berpendidikan, itu yang kedua jawaban saya, maka pertanyaan pengetahuan itu bisa dikategorikan sebagai pengetahuan ketika bisa diuji berdasarkan epistemologi. Jadi pengetahuan itu sebenarnya atau ilmu itu sebenarnya adalah satu keharusan yang harus kita capai ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau Anda sebenarnya orang yang berpendidikan, maka pertanyaan pengetahuan itu bisa dikategorikan sebagai pengetahuan. Jadi pengetahuan itu disebut sebagai pengetahuan itu melalui apa? Ya, pengetahuan disebut sebagai pengetahuan itu bisa dikategorikan dia sebagai pengetahuan itu melalui apa dan diuji berdasarkan apa gitu. Nah, tentu berdasarkan epistemologi kalau itu memang dia orang waras gitu maksudku. Nah, jadi teman-teman yang terkasih silakan ingat apa yang disebut sebagai atau definisi ilmu lah. Ya, lalu kecuali Anda tidak berpengetahuan ketika Anda menanyakan hal itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang menanyakan kenapa kita harus uji itu berdasarkan epistemologi sebenarnya mereka orang yang tidak berpendidikan. Jadi syarat realnya itu pengetahuan ya atau satu ilmu itu disahkan itu harus bisa lulus uji epistemologi. Ya, itu dia. Jadi syarat sesuatu yang ada itu baik itu dalam dunia ide, gagasan segala macam, dia harus mampu diuji berdasarkan epistemologi. Jadi sampai di sini teman-teman yang terkasih, mungkin kita akan bisa lanjut di masa yang akan datang, di hari-hari yang akan datang. Karena juga ini saya memiliki keterbatasan untuk membuat satu video yang mungkin saja menarik teman-teman. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa menguji bahwa memang Tritunggal itu adalah absolut. Tritunggal itu Allah yang ada tanpa diadakan oleh siapapun, tanpa disebabkan oleh siapapun. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.